kita bareng-bareng. Jadilah penerus, jangan jadi pengikut. Kalau ingin tahu bedanya, apa bedanya penerus dengan pengikut? Kalau pengikut kemana aja ngikutin, tapi tidak mau melanjutkan, tidak mau meneruskan perjuangan beliau. Coba yuk kita sadari, kita jadilah penerus. Artinya, mungkin agama Islam tidak sampai di Indonesia kalau tidak ada penerusnya. Karena apa? Kanjeng Nabinya bukan orang Indonesia, adanya di Arab. Mari kita jadikan penerus. Yang di Palembang, teruskan di Palembang programnya Buya. Yang di Bandung, teruskan di Bandung programnya Buya. Apalagi yang ada di Indramayu atau Cirebon, wilayah 3. Terus saya pernah dengar juga dari teman-temannya bahwa yang ilmu yang Buya Sakur tekunin itu, sastra Arab kuno itu, ternyata yang ahlinya di Timur Tengah tuh hanya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa kajian terminologi ini sangat penting sekali, karena mengingat kesalahpahaman itu berawal dari persepsi. Ketika persepsi kita salah, ya konsepsinya salah, implementasinya salah, aplikasinya salah juga, sikap kita salah, tindakan kita salah. Sebetulnya ilmu ini, terminologi ini mungkin belum terlalu memasyarakat seperti nahwu, shorof, balaghah dan sebagainya. Bahasa Arabnya terminologi itu ilmul mustalahat, ilmu tentang istilah-istilah. Ada rumusannya, ada kaedahnya, ada undang-undangnya, ada peraturannya bagaimana membuat satu definisi. Karena orang tidak pernah menguji sesuatu yang didefinisikan, diuji ulang dong kebenarannya. Nanti tidak menyangkut simbol-simbol keagamaan saja, simbol-simbol kehidupan bermasyarakat, berkebangsaan, demokrasi, kemerdekaan, perwakilan, dan semuanya itu kan harus jelas. Orang menyebut dirinya demokrasi, tetapi semuanya diatur negara, dari mana asalnya, gitu. Jadi karena nggak paham. Ketika orang itu tidak punya hak untuk mendapatkan informasi, ya itu namanya tidak demokrasi dong. Orang tidak boleh berbicara, ya tidak demokrasi. Tapi memang demokrasi, negara demokrasi, negara hukum, negara yang berkeadilan. Itu diucapkan, tapi ya seperti itulah. Sholat juga sama, mengalami nasib yang sama, kan begitu. Betul sekali. Sampai sekarang orang tidak pernah menggugat definisi sholat itu. Sudah saja gitu, af'alun wa aqwalun muhtatamatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim. Nah, oleh karena itu nanti diharapkan kalau kita sudah mengerti tentang terminologi ini, saya yakin akan ada peningkatan kecerdasan juga kepada mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Malam ini kita bahas adalah kata zuhud yang sering kita ucapkan sehari-hari. Variasi makna zuhud dari akar kata zahada, bila diterusuri dari konjugasinya, maka maknanya banyak sekali. Antara lain bisa berarti murah, bisa berarti tidak suka, meninggalkan, mengabaikan, benci, menghina, berpaling, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali makna zahada. Nah, konjugasi ini adalah bahasa Arabnya tasrif. Satu kata zahada, zai, hadal,
kalau dikonjugasikan sekitar 514 bentuk kata. Banyak sekali ya. Itulah makanya dari zahada fil madi 12, zahada, zahada, zahadu, zahada, zahadna, zahata, zahatu, zahadna, fil motornya ya zahadu dan sebagainya, fil amarnya 514 konjugasi satu kata itu. Dan kita tidak memiliki semacam itu. Kemudian lagi dari sisi morfologinya atau ilmu istiqaqnya, nanti pembentukan adjektifnya zahidun, nanti zahidani, zahiduna, nanti ada lagi bentuk jamannya zuhadu dan sebagainya. Itu juga bahkan bergeser maknanya menjadi makna yang bervariasi luar biasa. Itu nanti masuknya dalam morfologi. Kemudian kata zahada dikaitkan dengan makna kandungannya, itu artinya ilmu dilalah, bahasa Arabnya biar jelas. Nanti pembahasannya kita masuk pada ilmu filologi, dari filologinya, dari konjugasinya, dari morfologinya, dan itu semuanya terminologinya. Segudang ilmu tentang linguistik ini membedah semuanya, karena bagaimanapun bahasa yang membuat orang jadi cerdas. Yeah. Saya tidak yakin matematika bikin orang cerdas kok bahasa. Itu. Kemudian Yusuf ditemukan kafilah dagang di sebuah sumur, ceritanya. Dibawa ke pasar untuk dijual. Sampai sore tidak ada yang mau beli. Dikatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 20, wa kanu fihi minaz zahidin. Artinya wa kanu fihi minaz zahidin itu apa? Mereka tidak tertarik untuk membeli Yusuf. Sebabnya tidak tertarik karena Yusuf dalam keadaan kotor, ditemukan dari sumur, belum dimandikan, bawa ke pasar dijual yang makan. Dan sampai akhirnya diobral. Wasyarahu bithamanin baksin darohima ma'dudah. Akhirnya mereka membeli Yusuf itu dengan harga beberapa dirham saja. Ya antara 5 sampai 10 dirham lah. Darohima ma'dudah, artinya ma'dudah itu bilangan yang bisa dengan jumlah jari. Jadi ya antara 5 sampai 10 dirham saja kok. Darahim ya, itu saja jumlahnya. Jadi kata-kata zuhud ini artinya tidak tertarik. Boleh jadi terma zuhud bersumber dari ketidaktertarikan terhadap kemewahan dunia. Iya. Jadi zuhud itu adalah tidak tertarik terhadap kemewahan dunia ini, bukan membenci dunia. Hal ini dikuatkan pula dalam firman Tuhan Quran surat Al-Hadid ayat 20. Wa'lamu annamal hayat dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah kehidupan dunia ini semata hanyalah main-main dan senda gurau. Ayat ini tidak menyampaikan satu perumpamaan. Tidak menyampaikan satu perumpamaan bahwa dunia itu seperti main-main. Akan tetapi benar-benar main-main dan benar-benar senda gurau, bukan perumpamaan. Kata innama ya di dalam Al-Quran tadi yang memberi makna eksklusif yaitu semata-mata hanya, atau dengan kata la titik-titik illa, la ilaha illallah, la aqulu illa ruzan, la adhabu illa syirbon, la aqudu illa alal kursi. La dan ilah itu adalah semua innama atau anama, dan la dan ilah adalah bentuk eksklusif. Kita mungkin melihat di pintu seorang manajer ditulis atau kantor resmi dilarang masuk kecuali pegawai. Artinya tidak boleh siapapun masuk, sekalipun presiden, kalau dia bukan pegawai. Itu namanya jumlah eksklusif. Bahasa Arabnya al-qasar atau al-hasar.
Ini membawa pesan besar kepada kita supaya mata kita memandang kehidupan dunia ini benar-benar hanya main-main belaka. Ayat ini mengajak supaya mata kita melihat kehidupan dunia ini ya benar-benar hanya main-main saja. Tidak mungkin kita tertarik kepada sesuatu yang main-main. Kehidupan dunia tidak perlu dilihat secara serius. Main-main kok. Pak Kiai Ibn Rosadi tertarik enggak dengan permainan gundu, pincian? Masih tertarik? Malu nggak Anda bermain gundu di depan saya? Malu. Kita juga main karet gelang tuh. Iya. Slodor gitu. Nah, main engklek dan sebagainya. Itu maksudnya pesannya. Cobalah lihat dulu, ini main-main kok. Bukan mengandaikan, bukan mengubah, bukan, benar-benar main-main kok. Nah, jadi kesadaran kita akan muncul ketika kita melihat bahwa harta benda yang kita miliki suatu ketika akan ditinggalkan semua. Betul. Kepemilikan kita sifatnya hanya sementara. Apa saja yang nantinya dibuang dan ditinggalkan pasti adalah main-main. Kita dulu waktu kecil bermain gundu, bermain karet gelang, main kartu wayang dan sebagainya. Dalam permainan kita bertengkar sama teman. Ketika pulang di rumah dibuang ke kolong kok. Itu hanya semua apa saja yang sifatnya sementara dan akan ditinggalkan itu berarti main-main. Itu saja kok. Ya. Jadi kesadaran dalam pikiran kita bahwa keberadaan kita di dunia ini hanya sementara. Ketika kesementaraan telah disadari, maka apapun tidak ada artinya. Kita lihat saja rumah milik pribadi dengan rumah nyewa, ngontrak. Akan ada bedanya. Bahwa rumah ini milik kita, sudah bersertifikat, kita merasa memilikinya. Ada yang rusak diperbaiki, kita merasa nyaman. Tapi kalau orang itu tinggal di rumah kontrakan, dia sudah mikir bulan depan harus bayar lagi, kalau nggak diusir. Gitu. Jadi ketika orang itu menyadari rumahnya itu bukan miliknya dan itu hanya sementara dia bayar, dia tidak akan merasa nyaman dalam rumah itu. Betul sekali. Sekalipun pakai AC, sekalipun tetap di dalam lubuk hatinya akan muncul kecemasan. Saya mesti meninggalkan rumah ini karena ini bukan milik saya. Jadi itu yang perlu dikembangkan untuk membangun wujud itu adalah ketika kesementaraan telah disadari, maka apapun tidak ada artinya, tidak akan masuk ke dalam hati ini. Yang bukan miliknya kok sementara. Nah, penderita kanker yang sudah stadium 4 divonis hanya akan bertahan hidup paling lama 3 bulan. Ketika melihat harta benda yang berlimpah ruah itu sudah tidak lagi ada harganya kok. Melihat istrinya cantik jelita dulu bernafsu. Setelah divonis 3 bulan lagi mau mati, udah nggak ada nafsu kok. Menghitung uang juga sudah malas kok. Iya, bulu romanya udah meremang-remang aja. Mati. Ya, mati kan gitu. Semuanya tidak ada harga. Harga atau nilai suatu barang sebenarnya tidak lebih hanya hasil manipulasi dalam pikiran yang dikaitkan dengan kebutuhan. Di situ nilai sesuatu, harga sesuatu itu.
Sesuatu yang tidak dibutuhkan tidak akan dibeli. Sesuatu yang kita lihat buruk tidak akan muncul ketertarikan, alias tidak ada harganya dalam pikiran kita. Harga itu dalam pikiran kita yang dimanipulasikan dengan kebutuhan kita ini. Ya, apalagi disuruh membeli, diberi juga menolak kok. Haji Fuad, saya kasih cewek nih, namanya Darn Singkem, orangnya jelek, hitam, rambutnya kayak kelenteng. Silahkan dikawin, mau nggak? Gratis kok, gratis. Nggak usah mas kawin, nggak usah. Nanti pesta saya bayarin semuanya, mau nggak? Ya, ketika Anda melihat itu tidak cantik, jelek, nggak butuh, dikasih nggak mau kok. Maka tingkatan zuhud juga sama. Kamunya masih seneng kok ngaku zuhud, gimana lagi? Jadi orang zuhud itu orang melihat kayak perempuan yang jelek. Minta dikawin nggak mau, gratisan kangen nggak usah. Saya kasih tombok deh nih, saya sawah 14 hektar, nggak mau. Ngapain? Nah, dunia ini baru ada harganya dan diminati apabila dilihat dengan hawa nafsu. Yang menyebabkan dunia ini indah bagus sekali itu karena yang melihat bukan mata hati kita, yang melihat hawa nafsu kita. Itu aja. Kamu lihat cewek, kamunya bersahwat, cantik nggak? Cantik. Kalau kamunya nggak bersahwat, Biasa. itulah sebabnya. Jadi sebabnya dunia ini kelihatan indah karena yang melihat hawa nafsu. Justru hakikat dunia ini adalah nafsu dengan segala keinginannya. Itu mananya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati dan sebagainya. Artinya manusia itu dihiasi dengan cinta syahwat, hubbus syahwat. Jadi syahwat kita yang membuat kita jadi mencintai sesuatu karena kita bersahwat. Kalau tidak bersahwat ya tidak. Ya bersahwat pengen beli rumah, bersahwat pengen beli mobil, bersahwat pengen kawin, bersahwat itu begitu. Ya. Jadi manusia itu dihiasi dengan cinta syahwat, baik perempuan, anak, keturunan, harta benda, berlimpah ruah dan sebagainya. Hawa nafsu dan kelezatan inilah yang membuat orang lupa akan kesementaraannya di dunia ini. Ini yang menyebabkan orang jadi lupa dalam kesementaraan. Karena terlalu asyik, sibuk ya melayani hawa nafsunya itu. Alias namanya lupa diri. Siapapun yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu hatinya akan damai. Termasuk keserakahannya juga akan pupus dengan sendirinya. Jadi bukan menghilangkan materi dari matanya supaya jangan melihat duit lagi, tidak. Tetap saja hatinya masih mengikat di situ semuanya. Jadi pada akhirnya ya mengendalikan hawa nafsu itu yang paling penting. Bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu itu? Andai kan ada orang miskin, tidak memiliki apa-apa, hidupnya sangat pas-pasan, tetapi hatinya masih ingin kaya, masih andaikan aku kaya, andaikan aku punya, andaikan dan sejuta andaikan. Andai kata terkabul, sudah barang tentu dia akan menikmatinya.
merasakan kelezatannya. Orang itu sekalipun miskin tetap masuk dalam kategori pencinta dunia. Sekalipun miskin, dia adalah pencinta dunia. Zuhud tidak dilihat dari sisi harta, tidak ada kaitan dengan kekayaan dan kemiskinan seseorang, melainkan kondisi hati. Tingkat tertinggi kezuhudan diukur dari sejauh mana seseorang berjuang melawan hawa nafsunya sendiri. Bila saja ada orang kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi hatinya tidak pernah mencintai dunia. Untuk melakukan psikotes kezuhudan seseorang sangat mudah sekali. Ketika hartanya hilang, kecewa atau tidak? Anda zuhud atau tidak? Mobil hilang, kecewa nggak? Kecewa. Ya berarti tidak zuhud. Kalau hilang ya udah beli lagi yang baru. Uangnya nggak ada ya kredit lah. Iya. Jadi orang zuhud itu jangan diartikan tidak boleh memiliki apapun. Iya. Yang tidak boleh itu mencintainya, bukan memilikinya, mencintainya. Beda memilih mencintainya. Kamu punya istri nggak? Punya. Ada nggak yang punya istri tapi tidak mencintai istrinya? Iya. Ada nggak yang tidak punya istri tapi mencintai istrinya orang lain? Ada nggak? Seperti itu. Itu. Jadi artinya untuk menguji dapat juga didefinisikan zuhud sebagai upaya mengatasi keinginan-keinginan. Bisa kita artikan juga zuhud itu definisikan sebagai upaya membatasi keinginan-keinginan. Udah jangan ngelamun dulu pengen ini segala macam semua dipengenin. Itu namanya mata indreng kata orang sini namanya. Untuk melengkapi kejelasan definisi dapat juga dikatakan zuhud itu tidak tertarik terhadap kemewahan dunia. Orang yang bersifat zuhud atau disebut zahid adalah orang yang mencintai akhirat. Betul nggak? Orang zahid itu siapa? Orang yang mencintai akhirat. Betul? Ya. Jadi di situ variabel definisi bisa kita buatkan sesuai dengan kemampuan kita menangkap itu aja persoalannya. Seorang sahabat bernama Harisah ditanya Rasulullah tentang kondisi keimanannya. Beliau menjawab, hatiku sudah mengabaikan dunia sehingga aku dahaga di siang hari, terjaga di malam hari, seolah aku melihat arsy Tuhan. Seolah aku melihat arsy Tuhan dengan nyata. Seolah aku melihat penduduk sorga sedang bersenang-senang dan penduduk neraka sedang menjerit-jerit. Lalu kata Rasulullah, kamu sudah beriman. Kalau begitu kamu sudah beriman. Dari cerita tersebut dapat dimengerti pula bahwa itu kondisi hati ketika melihat dunia ini tidak punya nilai dan harga sedikit pun. Tadi siapa perempuan yang saya tawarkan ngaji itu? Darah singkep ya? Ini dunia ini seperti darah singkem. Tetapi akhir itu seperti Aishwarya Rai, baca. Ratu kecantikan dunia, Aishwarya Rai cantik banget loh. Bagaimana Anda melihat darah singkem? Tidak akan pernah terbayang lagi. Melihatnya aja nggak mau. Nggak usah lah, nggak usah nongol-nongol ya karena
Seperti itu. Jadi ketika dia sudah melihat cantiknya akhirat, kenikmatan di surga yang abadi, ya tidak ada artinya kalimat semacam ini. Apa sih namanya dunia? Untuk makan sop nasi aja harus dengan susah payah kok. Ya kan, betapa sempitnya dunia ini. Zahid itu sifat umumnya tidak membenci dan tidak memuji dunia. Tidak membenci dan tidak memuji dunia. Ketika mendapat dunia tidak lupa diri, dan ketika kehilangan dunia juga tidak gantung diri. Ya sudah kaya, ya udah aja lah. Aduh, gagal panen Pak Haji, ya udah. Tolong besok traktor lagi. Bikin deder lagi ya, bikin winian lagi. Cok berapa? Iya, udah. Di traktor lagi, kita tanam lagi. Tapi orang yang tidak zuhud, begitu mendengar sawahnya gagal panen karena kelowor, pingsan di tengah galang itu. Betul. Dari mana saya harus makannya? Ya. Seorang zahid baru mendapatkan tingkat tertinggi apabila sudah tidak lagi membedakan antara berlian dan batu kali. Sudah tidak lagi ada bedanya antara emas dan besi biasa. Sama. Deskripsi tentang zuhud yang lebih lengkap lagi yaitu keadaan hati yang kosong. Sudah tidak lagi memikirkan urusan dunia yang sifatnya hanya sementara. Lebih banyak memikirkan kehidupan yang abadi. Sehingga diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, mentaati segala perintah Allah dan selalu mengingat Allah. Masih banyak salah ketik. Ya, lagi. Ngetiknya buru-buru sih asalnya. Cinta dunia itu sebagai sumber segala dosa. Di dalam duit itu ada virus corona yang sangat berbahaya. Terima kasih.